Selamat datang di podcast Langkah Edukasi, ruang diskusi tentang dunia pendidikan. Saya Andrian akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Hari ini kita akan berdiskusi mengenai satu topik yang sangat menarik dan relevan belakangan ini, yaitu mengenai isu lingkungan. Hari ini saya ditemani oleh narasumber yang adalah seorang peneliti. Beliau meneliti tentang perancangan kurikulum pendidikan, karakter peduli lingkungan pada satuan pendidikan anak usia dini. Ibu Meghan Darisari, apa kabar? Baik Bapak, terima kasih. Oke. Baik Bu, langsung kita pada inti dari pembahasan. Saya ingin tahu, bisa Ibu ceritakan apa yang melatar belakangi Ibu melakukan penelitian ini? Oke, jadi penelitian ini dilatar belakangi oleh keprihatinan saya secara pribadi melihat betapa rendahnya kepedulian masyarakat kita ya terhadap lingkungan, terutama pada anak-anak usia dini gitu. Jadi kita masih sering menemukan gitu anak-anak yang membuang sampah sembarangan misalnya. Jangankan anak-anak gitu ya yang memang masih belum terlalu paham, orang dewasa pun sering kita temukan kalau di jalan lagi naik motor misalnya tiba-tiba buang sampah kayak gitu. Nah, diawali oleh keprihatinan tersebut, kemudian saya merasa sepertinya apakah menanamkan kepedulian terhadap lingkungan itu perlu dilakukan melalui sistem pendidikan atau enggak gitu. Nah, salah satu cara gitu ya yang bisa kita lakukan dengan menanamkan karakter peduli lingkungan pada anak, terutama saat anak-anak masih berusia dini. Karena anak usia dini itu kan sedang berada pada fase yang krusial ya Pak. Kalau biasa disebut tuh golden age gitu ya. Jadi di fase inilah biasanya anak-anak paling mudah untuk kita tanamkan nilai-nilai karakter ya, terutama nilai-nilai karakter yang positif gitu. Nah, salah satunya karakter peduli terhadap lingkungan. Kira-kira itu. Oke. Jadi bisa saya sebut bahwa kurikulum ini bisa menjadi pondasi bagi anak-anak khususnya di usia dini supaya mereka lebih aware terhadap lingkungan. Bisa ya, betul. Karena kenapa pada akhirnya saya mendesain kurikulum ini? Karena setelah dilakukan identifikasi, setelah dilakukan studi pendahuluan di lapangan, saya menemukan bahwa masih banyak loh Pak sekolah, terutama di Provinsi Banten ya, yang menjadi lokasi studi, sekolah yang belum mengajarkan tentang khusus gitu, tentang kepedulian terhadap lingkungan kepada anak-anak di sekolah terutama. Jadi memang peduli lingkungan itu tidak masuk secara formal di dalam kurikulum. Jadi sifatnya memang hanya berupa pembiasaan aja. Jadi misalnya di sekolah ada anak buang sampah tidak pada tempatnya, guru hanya bilang jangan buang sampah di situ, buang sampah di tempat sampah, hanya seperti itu. Padahal kalau kita buat pendidikan karakter peduli lingkungan ini menjadi suatu sistem masuk dalam kurikulum, kita bisa melakukan perencanaan secara sistematis. Kemudian pelaksanaannya juga bisa, yaitu tadi secara sistematis, dan bisa dilakukan penilaian atau evaluasi apakah anak-anak ini sudah peduli terhadap lingkungan atau belum sih gitu dengan pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Jadi kita bisa tahu gitu sebetulnya si anak ini memiliki karakter peduli lingkungan atau enggak. Kalau misalnya ternyata belum nih, anak belum memiliki karakter peduli lingkungan, maka guru tahu apa yang harus dilakukan, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, lalu ini kan penelitiannya dilakukan terhadap anak usia dini ya, yaitu 4 sampai 6 tahun ya. Metode apa yang digunakan dalam penelitian ini untuk bisa kemudian menerapkan ini di dalam pendidikan anak usia dini? Oke, terkait metodenya ya Pak, metode penelitian itu kan banyak ya, tapi di sini karena penelitiannya berkaitan dengan perancangan terkait dengan desain, terutama desain kurikulum yang merupakan sebuah produk, desain yang saya gunakan atau metode yang saya gunakan itu DND, Design and Development. Nah, metode DND ini terdiri dari 6 langkah.
Di antaranya ada identifikasi masalah, kemudian setelah kita melakukan identifikasi masalah, maka kita akan bisa menentukan tujuan dari dilakukannya penelitian ini. Setelah kita menemukan tujuan yang perlu kita capai gitu ya dari penelitian ini, maka langkah selanjutnya adalah mendesain, design and development gitu ya di langkahnya. Di langkah design and development ini, kalau dalam penelitian saya itu mulai dirancang kurikulumnya. Jadi setelah diidentifikasi gitu ya, setelah dilakukan studi pendahuluan, masalahnya seperti apa sih, kondisi faktualnya di lapangan seperti apa, kemudian bisa ditentukan tujuan dari penelitiannya. Setelah ditentukan tujuannya, baru bisa dibuat rancangan kurikulumnya. Karena kita udah tahu nih apa yang mau kita capai, apa yang mau kita bikin. Maka tujuan tersebut dirunut kembali, disusun gitu ya secara sistematis menjadi sebuah kurikulum dalam tahap design and development ini. Setelah kurikulumnya selesai dibuat, masuk ke langkah berikutnya, yaitu langkah tes di artefak, langkah keempat. Nah, kurikulumnya setelah dibuat, itu kan sebelum diuji coba harus kita uji dulu kelayakannya. Apakah kurikulum yang sudah dibuat itu layak atau tidak untuk digunakan. Nah, uji kelayakan ini dilakukan kepada ahli PAUD diantaranya, kemudian kepada guru dan kepala sekolah selaku pengguna dari kurikulum. Kemudian setelah diuji kelayakannya, misalnya diketahui kurikulumnya sudah layak nih untuk diuji coba, maka masuk ke langkah berikutnya, yaitu langkah evaluate. Nah, langkah evaluate ini untuk menguji efektivitas dari kurikulum yang sudah dibuat. Nah, kalau dalam penelitian saya, langkah evaluate ini merupakan caranya ya Pak, dengan melakukan uji efektivitas kurikulum di sekolah. Jadi kurikulum yang sudah dibuat itu diuji cobakan. Saya melakukannya ke 2 sekolah di Provinsi Banten, ada 2 TK negeri, salah satunya di Kabupaten Lebak, satu lagi di Kota Serang gitu. Nah, di situ diuji coba kurikulum yang sudah dibuat dengan materi yang ada di kurikulum yang sudah dirancang, dengan media yang juga sudah dirancang, walaupun itu masih sifatnya rekomendasi sih Pak, karena setiap sekolah kan karakternya berbeda ya. Jadi masih bisa disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Nah, tapi kalau uji coba kemarin, itu semua kebutuhan uji cobanya sudah saya siapkan. Jadi sekolah hanya tinggal melakukan mengimplementasikan kurikulumnya aja. Itu termasuk dari mulai perencanaan, pelaksanaan sampai ke penilaian. Sehingga pada tahap tersebut diperoleh apakah kurikulum yang sudah dibuat itu efektif atau tidak dalam meningkatkan karakter peduli lingkungan pada anak, seperti itu. Kemudian setelah dilakukan uji efektivitas, diperoleh fakta bahwa ternyata kurikulum ini efektif untuk meningkatkan karakter peduli lingkungan. Maka masuk ke tahap berikutnya, tahap terakhir, yaitu diseminasi. Nah, langkah diseminasi ini yang sekarang sedang kita lakukan. Itu bagaimana kita bisa menyebarkan informasi tentang hasil penelitian ini kepada halayak ramai lah ya, kepada para pengguna untuk kurikulum ini terutama. Kira-kira begitu untuk metodenya. Oke, baik. Artinya bisa saya simpulkan ya bahwa kurikulum karakter peduli lingkungan ini bukan hanya sebuah kurikulum yang dirancang berdasarkan teori ya, namun juga sudah dielaborasi sedemikian rupa, sudah melakukan uji kelayakan, lalu terakhir coba dilakukan simulasi di 2 sekolah tadi, gitu ya? Ya, betul. Baik. Nah, saya jadi penasaran, lalu apa hasil dari penelitian dan juga uji coba di lapangan yang sudah dilakukan? Oke, dari hasil uji coba di lapangan, hasil penelitian ini, yang pertama berkaitan dengan kondisi faktual, diperoleh fakta, diperoleh data bahwa masih banyak sekolah di, terutama TK ya, jadi subjek penelitian saya ini kan TK negeri di Provinsi Banten. TK negeri? Ya, jadi ada sebanyak 18 sekolah TK negeri di Provinsi Banten yang menjadi subjek penelitian saya. Dari 18 sekolah tersebut,
Masih banyak ya, mungkin kalau kita persentase sekitar 75% lah, 75% masih belum memasukkan materi tentang peduli lingkungan ke dalam kurikulum. Jadi memang implementasi dari materi peduli lingkungan ini sifatnya hanya pembiasaan aja. Nah, kondisi faktualnya kira-kira seperti itu. Kemudian karena sifatnya masih pembiasaan, otomatis tidak ada perencanaan secara sistematis misalnya gitu ya, tentang untuk menyampaikan materi peduli lingkungan ini kepada anak. Kemudian karena tidak ada perencanaannya, maka pelaksanaannya pun ya secara spontan gitu ya. Kemudian penilaian pun tidak ada sih. Gitu. Jadi kondisi faktualnya seperti itu. Kemudian hasil penelitian lainnya diperoleh data bahwa kompetensi yang dibutuhkan untuk merancang kurikulum ini diantaranya untuk mengetahui kemampuan anak yang pertama dalam membuang sampah dengan benar, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian kompetensi yang berikutnya, kompetensi terkait merawat hewan peliharaan, terkait juga tentang merawat tanaman gitu. Jadi ada beberapa kompetensi yang dibutuhkan untuk mengukur karakter peduli lingkungan pada anak usia dini, diantaranya kompetensi-kompetensi tersebut. Kemudian hasil dari uji kelayakannya diperoleh data bahwa berdasarkan hasil uji kelayakan dari beberapa ahli, dari ahli bidang pendidikan anak usia dini, kemudian dari guru dan kepala sekolah, diperoleh data bahwa desain kurikulum yang sudah dibuat itu dinilai layak untuk diuji coba. Maka kemudian masuk ke tahap berikutnya, dan kemudian diperoleh hasil bahwa kurikulum ini efektif untuk meningkatkan karakter peduli lingkungan. Nah, jadi pada tahap uji efektivitas, hasil penelitian yang diperoleh itu merupakan hasil dari pretest dan posttest. Nah, pretest dilakukan sebelum siswa atau subjek penelitian diberikan perlakuan. Kemudian posttest dilakukan setelah siswa atau subjek penelitian diberi perlakuan. Nah, hasil dari pretest dan posttest tersebut kemudian dibandingkan. Gitu ya. Setelah dibandingkan, ternyata nilai posttest itu lebih tinggi dari nilai pretest. Nah, setelah data-datanya berupa skor itu diolah dengan menggunakan software ya Pak. Saya di sini pakai SPSS. Setelah diolah datanya, kemudian diperoleh bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dari hasil pretest dan posttest. Nah, dari situ bisa diambil kesimpulan bahwa hasil uji efektivitas ini menunjukkan bahwa kurikulumnya efektif dalam meningkatkan karakter peduli lingkungan pada anak, kira-kira begitu. Nah, untuk hasil diseminasinya nanti bisa diketahui setelah diseminasi ini dilakukan dan disebarkan gitu ya kepada pihak-pihak yang sekiranya akan membutuhkan informasi ini. Gitu. Oke, baik. Ya, ini kalau saya perhatikan bahwa dalam proses penerapan kurikulum karakter peduli lingkungan ini kan ada tadi satu tahap di mana dilakukan simulasi ya. Ya. Jadi setelah kurikulumnya dirancang, kemudian dilakukan tahap simulasi tadi, uji coba di lapangan. Nah, sejauh mana sebetulnya para guru di sekolah-sekolah yang diuji tadi itu berperan dalam konteks melaksanakan kurikulum ini? Sampai sejauh apa? Oke, jadi dalam tahap uji efektivitas tersebut, peneliti saya sendiri itu hanya bertindak sebagai observer. Observer. Ya, betul. Kemudian selain observer, saya juga menyiapkan modul ajarnya, menyiapkan materinya, menyiapkan medianya, dan juga rubrik penilaiannya. Jadi semua kebutuhan untuk pembelajaran itu sudah saya siapkan, disesuaikan dengan karakteristik dari sekolah masing-masing. Kemudian peran guru di sini hanya sebagai pelaksana. Gitu. Jadi pembelajaran di kelas semuanya tetap dilakukan oleh guru. Kenapa? Karena kalau di sekolah, kalau di TK ya Pak, di jenjang pendidikan anak usia dini, anak-anak itu mudah terdistrak
jika pengajarnya gurunya orang yang baru gitu ya. Jadi mereka kadang-kadang kalau kedatangan orang baru pun langsung bersemangat atau malah malu gitu. Jadi itu variabelnya malah jadi semakin banyak gitu ya untuk hasil penelitiannya sendiri. Jadi demi mengurangi variabel-variabel lain gitu, variabel-variabel baru dalam penelitian, maka saya kondisikan pelaksana pembelajarannya itu tetap guru, tapi seluruh kebutuhan pembelajarannya disediakan oleh peneliti. Kira-kira begitu. Oke, artinya penerapan kurikulum ini juga di setting sedemikian rupa sehingga natural juga buat anak ya. Ya, betul. Sehingga tidak ada tadi bias-bias ya yang kemudian mempengaruhi hasil penelitian gitu ya. Betul. Oke. Tadi dari semua hal yang sudah dilakukan, dari tahap-tahap yang sudah dilakukan, kesimpulan akhir dari penelitian ini apa, Bu Mega? Karena penelitiannya itu ditujukan untuk melihat apakah desain penelitian, desain kurikulum yang dirancang itu bisa meningkatkan kepedulian anak terhadap lingkungan atau tidak, bisa meningkatkan karakter peduli lingkungan pada anak atau tidak, maka hasil dari penelitian ini utamanya yaitu menunjukkan bahwa desain kurikulum yang sudah dibuat itu efektif untuk meningkatkan karakter peduli lingkungan pada anak. Gitu, Pak. Oke. Kesimpulan utamanya. Oke. Artinya kita bisa katakan bahwa dengan menerapkan kurikulum tadi, anak-anak lebih aware. Gitu ya, lebih aware terhadap lingkungan. Tadi beberapa saya mencatat definisi lingkungan di sini bukan hanya soal sampah, ya, tapi juga soal bagaimana dia peduli dengan sesama makhluk hidup yang lain, ya. Betul. Ada kepada tanaman tadi ya, kemudian ada terhadap hewan, gitu ya, betul. Dan mungkin kalau lebih jauh lagi ya tentu terhadap lingkungan sosial, gitu. Iya, betul. Oke. Baik, menarik. Memang ini sangat dibutuhkan ya di sekolah karena kita sendiri masih ragu ya terhadap bagaimana seharusnya pendidikan karakter itu dibuat dalam konteks dia bisa bermanfaat untuk anak, lalu karakter anak secara signifikan berubah. Itu yang kita butuhkan ya. Iya. Oke. Baik, lalu setelah diambil semua data, kemudian dilakukan evaluasi, ya setelah ada kesimpulan dan lain-lain, ada nggak rekomendasi yang bisa diberikan, ya? Mungkin buat para penyelenggara pendidikan, gitu ya, atau mungkin buat pemerintah, ya rekomendasi apa yang bisa diberikan dari hasil penelitian ini? Oke, kalau untuk rekomendasinya sendiri tentu ada ya Pak kepada beberapa pihak yang memang menjadi bagian dari penerapan kurikulum ini. Yang pertama mungkin rekomendasi kepada dinas pendidikan atau pemerintah daerah setempat gitu ya Pak, baik Provinsi Banten maupun kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten, agar bisa memberikan pelatihan khusus mungkin kepada guru tentang bagaimana menerapkan pendidikan karakter peduli lingkungan secara khusus agar bisa dimasukkan ke dalam pembelajaran gitu ya, khususnya untuk jenjang anak usia dini. Kemudian juga untuk para guru gitu ya dan kepala sekolah tentunya agar lebih agar bisa memasukkan materi tentang peduli lingkungan gitu ya secara khusus ke dalam pembelajaran gitu. Kemudian untuk peneliti selanjutnya, peneliti yang ada di dunia pendidikan ya Pak, agar lebih mengeksplor lagi tentang topik ini, tentang bagaimana mengembangkan karakter peduli lingkungan khususnya pada anak usia dini gitu. Kalau saya kan tadi dengan metode DND misalnya gitu. Misalnya nanti untuk peneliti selanjutnya bisa menggunakan metode lain atau dengan topik-topik yang lebih spesifik lagi, misalnya seperti itu. Oke, baik. Saya tertarik dengan tadi ya beberapa rekomendasi ya. Tadi pemerintah dan dinas pendidikan, kemudian ini sebetulnya
juga menyasar institusi PAUD swasta juga begitu ya. Iya. Bagaimana mereka bisa menerapkan kurikulum karakter pendidikan itu. Kemudian tadi ada juga terkait peneliti dan akademisi yang lain bisa melanjutkan penelitian ini dengan tema yang mungkin lebih spesifik. Ya tadi juga sempat kita bahas ada soal lingkungan itu kan ada banyak sekali gitu ya. Dan cara-cara kita untuk peduli terhadap lingkungan juga beragam gitu ya. Nah, jadi saya pikir tadi masukannya bagus sekali untuk rekomendasinya dan juga mungkin untuk orang tua ada saran? Oh ya, tentu saja Pak. Kalau untuk orang tua, yang jelas harus bisa bersinergi dengan sekolah ya Pak, terutama untuk pendidikan karakter. Pendidikan karakter kan karakter yang perlu diajarkan banyak ya Pak. Kalau untuk karakter peduli lingkungan, itu tadi misalnya di sekolah sudah diajarkan anak untuk tidak membuang sampah sembarangan. Nah, peran orang tua adalah mengontrol supaya anak di rumah ya melakukan hal serupa seperti di sekolah, tidak membuang sampah sembarangan gitu. Atau misalnya karena materi ini tidak hanya berkaitan dengan cara membuang sampah, tapi juga memilah dan mengolah sampah, maka ya peran orang tua bagaimana agar menjaga supaya selain anak melakukan itu di sekolah, tapi melakukan itu juga di lingkungan rumah dan di lingkungan masyarakat, kira-kira begitu. Oke, baik. Nah, saya kira banyak hal sudah kita bahas ya. Banyak hal sudah kita bahas dan penelitian ini mudah-mudahan bisa menjadi titik balik ya, khususnya di dunia pendidikan anak usia dini di Banten, karena semua institusi yang terlibat ini semua TK di Provinsi Banten ya. TK negeri ya, TK negeri di Provinsi Banten ya, seluruh TK negeri di Provinsi Banten. Oke, mudah-mudahan ini jadi titik balik perkembangan dunia pendidikan anak usia dini di Provinsi Banten, khususnya yang terkait dengan pendidikan karakter peduli lingkungan ya. Oke, mungkin ada closing statement dari Ibu Meghanti Sari terkait dengan kurikulum pendidikan karakter peduli. Oke, jadi closing statementnya ya Pak ya dari saya, perubahan itu harus dimulai dari hal yang paling dasar, dan hal yang paling bisa kita lakukan saat ini terutama bagi pihak-pihak yang ada di dunia pendidikan adalah menanamkan karakter peduli lingkungan terutama pada anak-anak gitu ya, agar anak-anak ini bisa menjadi agen perubahan yang menjaga lingkungan untuk masa depan gitu. Oke. Terima kasih sudah menyimak podcast Langkah Edukasi episode hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat sore.